konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Huruf gabungan konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal seperti yang sebelumnya. Huruf kapital. Huruf yang berukuran dan berbentuk khusus biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat huruf, nama, dan sebagainya. Huruf kapital awal kalimat. Contoh, hari ini Bobo membantu emak memasak sup. Kalimat pertama menggunakan huruf kapital. Huruf kapital untuk nama orang. Huruf di awal kata menggunakan huruf kapital. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Untuk menulis judul, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan juga ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, dan indeks. Penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sejak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan awalan, sisipan, akhir, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misal suku, seniman, kemarauan, gerejawi. Bentuk tarikan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya, misal anak-anak. Catatan bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara, misalnya anak, istri, pejabat. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian, misalnya dilipat gandakan, penghancur leburan. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkaian, misalnya sebagai berikut. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, mainan, niat.
B. Huruf diftong A, I, U, E, O tidak dipenggal, misal pandai, aula, dan sebagainya. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan. Partikelah ka dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Akhiran wajib menggunakan tanda titik. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau harus dalam suatu bagan, ikhtiar atau daftar. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misal, telepon seluler, komputer, atau inter bukan barang asing lagi. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat satunya. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan, langkah yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, yaitu kursi, meja, dan lain sebagainya. Tanda hubung strip. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda tanya.
Tanda tanya dipakai pada akhiran kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya untuk kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, misalnya penyebab kemerosotan, dan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang 1945 disebut bahwa bahasa negeri ialah tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dan dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, dan lain sebagainya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagian koreksi atau pengurangan atas kesalahan. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misal, dia, kan kusurati. Kan sama dengan akan. Mereka sudah datang kan? Kan sama dengan kan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.